Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah tugas yang berjudul tentang ekonomi politik yang beranggotakan saya sendiri, Tirana Keiriani Azaris, nomor NIM 1921550. Saya Gisel Adelia Rosali dengan NIM 192155593. Saya Yesika Susanti dengan NIM 19215610. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus liberalisasi perdagangan, sisi teori, dampak empiris, dan perspektif ketahanan pangan. Sebagai negara ekonomi terbuka atau open economy, situasi pasar domestik di Indonesia tidak terlepas dari gejolak pasar dunia yang semakin liberal. Proses liberalisasi pasar tersebut dapat terjadi karena kebijakan unilateral dan konsekuensi keikutsertaan meratifikasi kerjasama perdagangan regional maupun global yang menghendaki penurunan kendala-kendala perdagangan atau tarif non-tarif. Perspektif ketahanan pangan dalam era liberalisasi perdagangan dicirikan oleh kecenderungan semakin meningkatnya pasok pangan dari pasar impor. Guna juga menghindari kinerja ketahanan pangan nasional yang semakin buruk, diperlukan serangkaian kebijakan yang tetap mendukung prioritas pemenuhan kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Pengaturan perdagangan pangan yang tidak merugikan petani, produsen dengan biasa konsumen, serta ketegasan penerapan sanksi hukum untuk melindungi pasar pangan domestik dan kepentingan pelaku perdagangan, terutama petani. Meskipun secara teori liberalisasi perdagangan disebut akan meningkatkan perolehan manfaat bagi para pelaku perdagangan, akan tetapi pada kenyataannya implementasi liberalisasi juga membawa dampak buruk yang mengancam pasar domestik dan kepentingan domestik lain, khususnya menyangkut kesejahteraan petani produsen. Beberapa kajian terdahulu telah mengulas cukup banyak sisi positif dan negatif liberalisasi perdagangan dan berbagai sisi perekonomian. Perbedaan dalam pemilihan sumber daya, penguasaan teknologi produksi, dan perkembangan ekonomi, komitmen pemerintah untuk membela kepentingan produsen di dalam negeri sangat menentukan kemampuan Indonesia bersaing dalam pasar global yang makin liberal. Dalam konteks ketahanan pangan, meskipun neraca perdagangan pangan Indonesia masih menunjukkan adanya surplus perdagangan, akan tetapi Indonesia dihadapkan pada bayang-bayang suram nasib komoditas pangan strategi atau beras yang semakin bergantung pada pasok pasar global. Di sini saya menyimpulkan perspektif liberalisme itu yang sebenarnya terjadi di negara kita dalam beberapa hal, terutama di bidang ekonomi, kurang cocok diterapkan di Indonesia karena kurang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Paham tersebut cenderung menciptakan kesenjangan sosial, bukan pemerataan dan keadilan. Yang kedua, saya akan menjelaskan studi kasus dalam perspektif merkantilisme yang berjudul Kerjasama Indonesia-Jepang dalam Sektor Agribisnis, yaitu dengan studi kasus ekspor kakao Indonesia ke Jepang. Nah, kerjasama antara negara baik dalam lingkup bilateral, regional, dan multilateral sangat dibutuhkan oleh suatu negara, di mana suatu negara tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan negara lainnya, baik dalam sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Indonesia sebagai salah satu negara agraris mempunyai banyak peluang untuk menjalin kerjasama ekonomi dalam sektor agribisnis dengan beberapa negara. Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang memberi sumbangan cukup besar bagi devisa negara. Selama ini Indonesia telah menjalin kerjasama perdagangan dalam sektor agribisnis dengan beberapa negara. Salah satu negara yang cukup berpengaruh ialah Jepang. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi yang lebih komprehensif antara Indonesia dengan Jepang, pada masa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tanggal 20 Agustus 2007 menyepakati adanya kemitraan ekonomi antara Indonesia dengan Jepang melalui penandatanganan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement Indonesia Jepang
merupakan kesepakatan perdagangan bebas dalam bingkai kesepakatan kerjasama ekonomi secara bilateral yang pertama kali Indonesia lakukan dengan negara mitra. Perdagangan kerjasama ekspor kakao Indonesia ke Jepang setelah ada Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement. Perdagangan ekspor kakao Indonesia belum menjadi negara importir utama bagi Jepang. Selain itu, kebijakan impor yang diterapkan oleh pemerintah Jepang adalah masih dirasakan sebagai kendala bagi orang Indonesia untuk memasuki pasar Jepang. Kebijakannya adalah menanam undang-undang perlindungan dan undang-undang sanitasi makanan. Berdasarkan undang-undang perlindungan tanaman, produk kakao seperti biji kakao mentah harus disertai dengan format yang sesuai dari International Plant Protection dari negara asal yang mengungkapkan bahwa produk impor tidak mengandung bakteri, penyakit, dan bahaya. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Sanitasi Makanan, produk impor harus memenuhi aturan batas standar kimia komponen termasuk dalam daftar positif yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan di Jepang. Kerjasama ekspor kakao Indonesia ke Jepang setelah diberlakukannya Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement berpengaruh terhadap neraca perdagangan ekspor kakao Indonesia ke Jepang. Neraca perdagangan ekspor kakao Indonesia ke Jepang setelah diberlakukannya Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement pada tahun 2008 mengalami fluktuatif. Hal tersebut terjadi karena masih terdapatnya hambatan dalam perdagangan ekspor kakao Indonesia ke Jepang. Dengan memberlakukan serangkaian kebijakan terhadap komoditi-komoditi yang akan masuk ke negaranya termasuk kakao. Kebijakan yang diberlakukan Jepang adalah Plant Protection Act and Food Sanitation Act. Kerjasama yang terjalin di antara kedua negara tentunya bertujuan untuk saling menguntungkan. Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan Jepang dalam hal perdagangan ekspor kakao selama ini belum berjalan secara optimal. Walaupun Indonesia dan Jepang telah sepakat bekerja sama dalam bingkai kesepakatan yang bernama Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement pada tahun 2007, ternyata tetap tidak menguntungkan bagi Indonesia sepenuhnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang strukturalisme yang berjudul Diplomasi Indonesia dalam Perdagangan Kayu ke Uni Eropa. Studi kasus penundaan implementasi lisensi FLEGT. Uni Eropa merupakan pasar sekaligus konsumen utama dari produk kayu dunia. Uni Eropa memastikan produk kayu yang dikonsumsi oleh pasar Uni Eropa tidak berkontribusi terhadap praktik pembalakan liar yang berdampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Uni Eropa telah berhasil mengajak keterlibatan negara produsen secara sukarela dalam kerjasama VPA. Indonesia merupakan satu-satunya yang telah berhasil menerbitkan lisensi FLEGT. Mekanisme yang ditawarkan oleh Uni Eropa dianggap sebagai kebutuhan Indonesia terkait permasalahan pembalakan liar. Dengan permintaan kayu di level nasional dan internasional, diikuti dengan kemunculan praktik-praktik penyelundupan kayu lintas nasional. Permasalahan tata kelola hutan di akhir tahun 1990-an karena terjadi perubahan rezim dan munculnya aturan desentralisasi yang diberikan ruang untuk praktik kesewenang-wenangan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Melihat permasalahan di sektor pengelolaan sumber daya kehutanan yang berakar pada permasalahan tata kelola yang buruk, FLEGT menjadi salah satu inisiatif untuk melakukan reformasi tata kelola hutan, memperlihatkan bahwa proses perumusan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi isu FLEGT, sebagaimana pandangan teoritis World Clock bersifat kompleks karena adanya faktor-faktor sistematik, domestik dan idealis yang bekerja saling mempengaruhi dalam proses yang dinamis. Perubahan sikap Indonesia untuk menunda komitmennya terhadap FLEGT pada tahun 2015 sampai 2016 disebabkan oleh 3 faktor yang secara faktual diterjemahkan sebagai adanya hubungan asimetrik antara Indonesia dan Uni Eropa dalam penerapan implementasi FLEGT. Inkoherensinya kebijakan antara kementerian dan lembaga terkait dan perbedaan perspektif terkait
kewajiban CVLK di kalangan aktor-aktor yang terlibat, khususnya dari aktor bisnis. Rivalitas juga muncul karena adanya tekanan ataupun janji. Kita tak lewati loh. Melalui dua janji. melalui dua mekanisme kerjanya, yaitu pengaturan kemitraan sukarela dan regulasi perkayuan Uni Eropa serta ketentuan-ketentuan teknis yang menyertainya seperti CVLK. Posisi diametral antara Kemendak dan KLHK sulit dihindari karena tugas pokok dan fungsi serta preferensi departemensi masing-masing secara kelembagaan berbeda. Demikian juga bahwa aktor-aktor bisnis yang diwakili oleh berbagai asosiasi produsen dan eksportir kayu nasional memiliki perspektif masing-masing yang dipengaruhi oleh logika bisnis mereka untuk tetap bertahan dan memperoleh keuntungan ekonomis di tengah kompetisi pasar internasional. Terlepas dari itu, kiranya perlu digarisbawahi bahwa skema FLEGT sendiri juga cukup bermasalah. FLEGT menggabungkan dua kepentingan yang secara alamiah memang cenderung kontradiktif, yaitu kepentingan pelestarian lingkungan hidup dan perdagangan internasional yang terbuka dan adil, dengan asumsi bahwa deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang menjadi penyebab signifikan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati yang mengganggu ekosistem global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.